Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim kembali terkhusus bersama Mbak Tika ya. Alhamdulillah sudah lama tidak berjumpa. Insya Allah kita akan sharing session tentang public speaking yang itu sangat dibutuhkan di kita, terutama untuk hikmah yang sering ngobrol juga sama gitu. Kadang kalau misalkan bicara harus ngomong apa gitu atau gimana, uh, jadi jadinya lebih banyak tuh dan lain sebagainya gitu. Hal-hal yang seharusnya tidak ada. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa belajar bareng di sini. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para kajiannya, sahabat, kajian dan kepada kita sekalian. Baik, alhamdulillah Mbak Tika juga sudah hadir. Terima kasih Mbak Tika, Mbak Wulan, Mbak Gina yang sudah hadir tepat waktu. Langsung saja mungkin ya kita serahkan ke Mbak Tika dan share screen-nya sudah ada. Ini mohon maaf agak ngelag. Baik, terima kasih Mbak Hikmah. Luar biasa nih Mbak Hikmah, orang yang paling setia dari awal saya masuk dari Umi bareng sama Mbak Lisa dulu kan. Kemudian sampai sekarang luar biasa. Terima kasih banyak juga Mbak Wulan, Mbak Juna, dan teman-teman sekalian dari Umi nanti yang bisa nyusul atau nanti yang bisa lihat recordingnya. Barangkali kita bisa sambil sharing-sharing. Saya izin membuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah, salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mbak-mbakku, mbak-mbakku tersayang yang saya hormati, adikku tersayang Mbak Hikmah yang saya hormati, dan dan teman-teman sekalian, teman-teman divisi dari Daril Umi. Ini sebetulnya justru buat saya adalah pengembangan lebih luas dari kemampuan public speaking. Awalnya saya juga kalau cerita jauh ke belakang, di sekolah SMA saya cuma seorang siswa biasa, anggota OSIS biasa yang pernah melihat kok kalau ada orang, ada acara, kemudian ada satu teman saya yang ditunjuk untuk MC tuh kayaknya bagus ya kayak gitu tuh. Terus saya lihat lagi, kok yang ditunjuk MC itu yang bagus ngomong dan juga good looking ya kalau sekarang kayak gitu. Akhirnya saya berpikir apa iya harus punya privilege seperti itu kan gitu. Kemudian juga semakin lama diamati, kok menarik banget gitu tuh. Akhirnya public speaking bukan cuma tentang bawain acara, tapi juga sometimes bisa dipakai buat bawain ilmu apa yang kita pakai kayak gitu. Dulu awal-awal saya belajar public speaking itu untuk nyampein bagaimana tips beasiswa, karena pada saat itu saya menerima beasiswa yang full funded, kemudian juga menerima beasiswa ke luar negeri, kemudian juga menerima beasiswa yang tambahan untuk living cost dan sebagainya. Itu akhirnya banyaklah dipanggil untuk menceritakan itu. Nah, teman-teman juga nanti pasti ada momen-momennya kita harus menyampaikan ilmu kita. Nah, seperti yang dihadiskan Nabi Muhammad bahwa kalau kita punya ilmu atau kalau memang kita punya apa ya? Kalau di hadisnya simpelnya sampaikanlah walau satu ayat. Itu satu ayat. Bagaimana kalau dengan satu bidang ilmu kayak gitu? Ada hal yang harus kita sampaikan, ada hal yang harus kita bagikan. Makanya agar menyampaikannya ini mudah untuk diterima sama orang lain. Nah, public speaking itu yang dibutuhkan ternyata kayak gitu. Saya juga sama tadi sebelum kita mulai materi ini, tadi Mbak Ulan dengan saya cerita-cerita bahwa kita sering ngeblanknya. Iya, betul. Luar biasa saya juga di tahun-tahun pertama otodidak itu luar biasa bingung nyampeinnya kayak gimana gitu kan. Apa dulu yang disampaikan, sering banget random. Bahkan sekarang juga karena sudah lama tidak apa ya, tidak paralel paralel sekali acaranya seperti ketika di kampus kayak gitu. Karena sekarang public speaking-nya lebih banyak dipakai buat yang sifatnya harian dan berjalan rutinitas aja seperti ngajar, kemudian dosen, itu kemudian presentasi ketika jadi mahasiswa. Itu jadi rutinitas aja sehingga tidak terkonsep lagi. Ternyata si public speaking ini butuh di konsep. Akhirnya pada tahun-tahun ketiga saya sempat
masuk ke sekolah public speaking, yang saya ngerasa bahwa saya butuh banget nih buat nyampein apa yang saya punya, tapi dengan, cara yang sesuai gitu, maksudnya dengan audiens. Apalagi saat itu memang tahun 2015-an sedang booming-booming-nya itu public speaking. Seolah-olah kalau tahun-tahun 2015-an itu yang sukses itu adalah orang yang bicara depan umum. Kebetulan banget itu image-nya lagi seperti itu gitu kan. Jadi akhirnya ya udah kita ikutin aja. Padahal saya memang sudah punya niat dari sebelumnya bahwa Eee, "Oh saya mau nyampein ini," gitu, "gimana sih cara ngomongnya?" Gitu. Saya dari kecilnya juga memang, suka banget cerita, suka banget, apa ya namanya, tampil ke depan, berbicara di depan umum, makanya akhirnya pas ketika SMA punya awareness buat belajar gimana caranya, bicara di depan umum. Walaupun itu belum langsung terjadi dan qadarullah baru diberikan jalan ketika di, kuliahan, kayak gitu tahun 2015-an di semester 5. Jauh banget ya, Mbak Wulan ya, Mbak Hikmah, teman-teman sekalian jauh banget dari, 2011 dari 2010 sorry, kelas 3 saya baru punya awareness, ke 2015, jauh banget. Tapi itu nggak tahu kenapa mimpi itu nggak geser gitu aja gitu, tetap ada di hati saya, "Oh saya pengen, nyampein dengan bener nih," gitu. Mohon izin Mbak Hikmah ke halaman yang kedua. Memang kalau kita mau cari ilmu sesuatu memang harus cari gurunya dan, kalau sebelumnya dari mulai saya awal masuk Darul Umi itu kenalnya dengan Mbak Lisa di salah satu acara, grand launching ya, pembukaan kalau nggak salah itu Darul Umi, itu di Tamrin, heeh, di sekitar daerah Jakarta dan di salah satu gedung. Itu pembukaannya luar biasa besar. Akhirnya saya dapat, permintaan dari kakak kelas saya. Pada saat itu memang, saya kerjaannya memang udah sering, nge-MC di kementerian, kemudian nge-MC di acara nikahan, nge-MC di acara ulang tahun, udah berbagai macam. Nah, kebetulan memang juga ketemu dengan nge-MC yang kajian nih, base acaranya adalah kajian. Wah, luar biasa. Saya merasa, wow, motivasi sekali gitu kan ketemu sama orang-orang solihah gitu. Yeay, Bunda. Oh. Iya. Ayo kita lihat, Bun. Sebentar ya. Bunda lagi ini dulu, ngajar dulu. Ya, iya, gitu. Baik teman-teman sekalian, jadi, di tahun 2015 ini saya mulai ikut sekolah public speaking. Nah, di situ juga, berangkat saya sekolah public speaking itu jauh tadi sebelumnya di tahun 2010 kelas 3 saya merasa bahwa pengen pengen punya cara, gimana caranya bicara depan umum gitu, biar nggak asal apa yang kita ceritain aja gitu. Kemudian di tahun 2011 kebetulan saya masuk ke UIN Jakarta. Nah, di UIN Jakarta ini saya masuk Fakultas Tarbiyah dan kalau di UIN itu ada yang namanya partai eksternal. Ada partai HMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia, ada partai PMII, apa ya, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia, yang, kecenderungan kebanyakan adalah Nahdlatul Ulama gitu. Walaupun saya di keluarga ya NU sebetulnya kayak gitu. Lalu juga ada IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ya. Kemudian karena saya melihat banyak orang-orang yang paradigmanya pada saat itu sukses itu yang bisa bicara di depan umum, kayak gitu tadi dengan berbagai apa yang disampaikan, akhirnya saya ikutin masuk HMI nih. Wah, di HMI partainya besar sekali, kemudian juga, apa namanya, saya pengen bisa kayak para senior-seniornya di situ. Terus di HMI ini semua mazhab ngumpul-ngumpul aja, nggak masalah. Jadi lebih ke keilmuan Islam, cendekiawan Islam. Makanya saya masuklah ke HMI itu. Ternyata di situ juga luar biasa sekali pembekalannya sebelum saya masuk KAFI Public Speaking School ini, pembekalan untuk public speaking-nya luar biasa banyak banget. Sehingga di tahun 2013 diputuslah sama HMI untuk jadi duta jurusan. Di situ mulai kepaksa nih otodidak. Waduh, nanti bakal jawab pertanyaan gitu kan, kayak apa, ya setingkat jurusan yang kayak main-mainan kayak Putri Indonesia kayak gitulah ya, gitu. Ditanya-tanya, kita harus bisa catwalk, kita harus bisa manner gitu. Itu diajarin di situ tapi juga dites. Waduh, otodidak nih akhirnya. Ternyata, seperti tadi, otodidak otodidak otodidak, berusaha tapi sambil searching di Google pada saat itu.
akhirnya step by step menang, ternyata menang di jurusan, juara 1. Naiklah ke fakultas. Di fakultas seperti itu lagi, sama persaingannya lebih sulit lagi, terus kita juga harus bisa speech. Speech itu kan berarti paduan antara bahasa Inggris dengan public speaking pada saat itu. Di fakultas kami yang namanya speech itu nggak bisa yang cuma ngomong dengan bahasa Inggris doang, tapi konsepnya harus betul. Iya, gitu. Ngomongnya harus betul, nadanya harus betul, persuasinya harus betul gitu kan, harus menyentuh untuk audiens. Makanya eh, persaingan untuk public speaking di fakultas saya pada saat itu luar biasa besar, euforianya lagi besar sekali. Makanya makanya pada saat ketika di pemilihan duta fakultas, saya juga berusaha penuh, otodidak cari-cari gimana caranya. Alhamdulillah kemudian naik ke semifinal, naik ke final, tinggal akhirnya dapatlah ini apa namanya runner up di fakultas. Ternyata runner up ini bisa naik juga ke duta universitas. Naik lagi saya ke duta universitas. Dari situ juga mulai terpaksa lagi otodidak lagi karena sudah jadi duta fakultas gitu. Runner up itu bagiannya pendidikan kayak gitu, duta pendidikan. Nah, berarti ada hal-hal yang harus saya ngomong maju ke depan. Belum lagi kalau sama wakil dekan, Tika, ngemsi. Aduh, ngemsi. Ya udah deh, bismillah gitu. Saya mulai ngemsi, dipanggil terpaksa gitu, saya mulai dari scripting. Saya tulis semuanya apa yang akan saya bicarakan. Biar nggak ngeblank gitu tuh. Biar nggak bingung apa yang mau saya bicarakan. Benar-benar harus terancang. Nge-freeze ya. Di saya nge-freeze nih linknya Mbak Tika. Kirain dari siswa. Gitu, biar betul-betul otodidak yang dipaksa sekali gitu. Akhirnya naik juga ke duta universitas. Di universitas juga sama, persaingannya makin banyak, udah dengan fakultas yang beragam, udah dengan kemampuan anak psikologi yang public speaking yang udah pasti bagus, kemampuan anak FISIP yang wah diplomasinya bagus sekali. Akhirnya belajar karena bersaing gitu kan, belajar karena bersaing bawa nama fakultas, eh, otodidak terpaksa udah kayak mau UN aja rasanya. Akhirnya sampai ke final, sama lagi dapatnya runner up. Oh gitu. Gitu kan. Tapi dari situ luar biasa belajar, yang paling kerasa banget itu ternyata public speakingnya kayak gitu. Karena kita harus bawa nama baik ketika ada acara, bawa nama kampus, bawa nama jurusan, bawa nama fakultas kayak gitu kan. Itu tutur katanya diperhatikan banget. Itu masa-masanya belajar yang menurut saya step banget buat kenal public speaking. Sampai akhirnya ketika tahun 2015 ada kakak kelas yang kenalin saya, oh ini nih ada sekolah public speaking, udah ikut aja yuk, karena sekolahnya malam pada saat itu. Akhirnya saya tunggu sampai saya lulus dari Mahad Ali kayak gitu di semester 5. Di semester 5 akhirnya saya lulus dari Mahad Ali. Kemudian oh ya udah, saya memutuskan untuk ngekos, dan malamnya saya ikut kuliah di sekolah public speaking itu. Jadi kuliahnya 2. Jadi ternyata memang eh, yang pertama dulu karena keinginan public speakingnya, kedua karena kepaksa keadaan, yang ketiga baru saya beneran cari ilmunya. Tapi luar biasa. Ya sudah bersih. Oke. Tapi memang luar biasa banget teman-teman. Itu nanti kalau memang teman-teman kepaksa keadaan, nggak usah ditolak. Kalau memang itu tuntutannya adalah bagus dan maksudnya waktu dan kesempatannya juga masih memungkinkan, gitu kan. Dalam keadaan terpaksa, kita itu jadi dipaksa belajar sih kalau menurut saya sama Allah, dengan amanah-amanah yang ini, yang apa ya, yang nggak terduga kayak gitu. Nah, eh, kalau di Daril Umi akhirnya ya luar biasa kepake, dari mulai ketemu Mbak Lisa, kemudian juga sama Mbak Lisa diminta lagi sama Mas Agas, ya sampai akhirnya udah yuk
Tika bareng nih masuk ke Darul Umi gitu kan. Darul Umi sering ngadain kajian dan sebagainya. Nanti barangkali bisa arrange acara, kemudian juga bisa apa nge-MC, moderator seperti itu jika ada acara besar atau acara kajian ya kita moderator sama-sama. Nah, kebetulan alhamdulillah saya berterima kasih sekali sama Mbak Ulan tahun kemarin tahun 2020 tepatnya 2021 berarti ya. Saya dapat amanah baru, bidang baru yang yang mungkin dasarnya kelihatan tapi belum tentu bisa saya kerjakan ternyata bidang manajemen. Akhirnya saya minta tolong sama Mbak Ulan buat Mbak Ulan, saya nitip kerjaan divisi saya dulu nih ya. Nanti barangkali ada apa namanya ya, adik kelas baru yang bisa ngegantiin atau anggota-anggota baru yang bisa ngegantiin gitu kan. Alhamdulillah teman-teman sudah banyak saya lihat di kajian ataupun di acara-acara nih banyak yang bisa nge-MC gitu kan. Kemudian juga bisa moderator. Kalau saya ingat tuh ada Mbak Yunita, terus juga yang dari Papua itu siapa ya? Mbak Iqbal yang dari Papua itu saya. Mbak siapa Mbak Iqbal? Darmi. Oh iya, itu. Cuma memang luar biasa lah sekarang euforia dari euforia tahun-tahun disebutnya tahun-tahun era-era konseptual itu udah banyak banget yang bisa public speaking gitu. Tapi saya mohon izin nih mau sharing-sharing sedikit kuncian-kunciannya yang saya waktu itu dapetin untuk di apa namanya ya, untuk public speaking yang lebih ketata kali ya kayak gitu. Saya juga pernah ngelewatin masa-masa otodidak, kemudian akhirnya saya tata rapi. Oh, ketika ada acara ini begini bentuk apa namanya pembicaraannya. Ketika ada acara ini, oh begini bentuk kata-katanya. Ketika ada acara ini, oh begini bentuk susunannya seperti itu. Bahkan bentuk senyum, bentuk sampai ke pakaian apa yang kita pakai juga sangat dipengaruhi dari acara apa yang sedang kita pandu gitu. Mohon izin next Mbak Hikmah eh, terus berbicara di depan umum karena ada ilmu yang ingin kita sampaikan. Ilmu ini adalah ilmu kebaikan yang kita sampaikan biar orang itu mudah untuk percaya kayak gitu. Selain dengan kita menerapkan dia baru percaya sama seseorang kalau memang kitanya juga sudah menerapkan hal tersebut gitu ya. Tapi juga di samping itu cara yang secara psikologis sudah diteliti oleh psikolog masuk gitu ke apa namanya masuk ke otaknya manusia yang tidak baik kadang-kadang tidak diterima. Contoh, ternyata public speaking bukan cuma kepake buat buat orang banyak doang, bukan. Speaking itu ternyata bisa dipakai secara personal. Kalau saya bilang sama anak saya, mandi gitu kan, dengan teriak-teriak kemudian sayanya belum mandi, maka anaknya nggak bisa nurut. Tapi ternyata kalau saya sampaikan sama dia, Neng, kita mandi ya, ini udah sore. Kalau sudah sore, badanmu sudah kotor, jadi kamu harus mandi. Sayanya kondisinya sudah mandi, atau memang saya ajak dia untuk, ayo kita mandi sama-sama yuk, gitu. Karena dia masih kecil, gitu, masih umur 2 tahun. Kita mandi sama-sama, kita main sama-sama. Ternyata itu trik-trik yang ada di public speaking yang saya dapatkan untuk mencapai tujuan saya. Asalkan tujuannya itu memang tujuan yang baik. Bahkan kalau oleh orang-orang yang menyalahgunakan dengan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik bisa digunakan public speaking itu. Nah, gitu. Jadi kalau kita punya ilmu yang baik, kita punya ilmu yang bagus, kita punya tujuan yang baik, kitanya juga harus bisa cara menyampaikan yang baik. Biar apa, teman-teman? Biar, wah gawat nih eranya media sosial sekarang. Biar eh, orang-orang yang nggak punya ilmu ini atau yang punya niat tidak terlalu bagus ini tidak mendominasi dunia. Gimana maksudnya? Kan ada peribahasa yang pernah saya dengar bahwa ya udah kalau orang waras mah ngalah gitu. Ya udah kalau orang pintar mah diem aja gitu kan. Menurut saya salah. Karena ketika orang pintar diem aja, tidak mau membenarkan orang lain yang bicara dengan salah tetap bicara, lama-kelamaan pembicaraan orang yang tidak punya ilmu dan pembicaraan yang salah ini akan dianggap benar oleh kondisi sosial kayak gitu. Makanya anggaplah seperti ini. Kalau ada orang yang bilang, ah udah jangan minum obat, nggak usah percaya sama dokter, dokter mah emang pengen uang aja. Sedangkan ada orang yang pintar maksudnya tahu bahwa oh kita ke dokter itu untuk minta rujukan. Kenapa sih kita gitu gitu kan. Kemudian juga obat apa yang harus kita minum itu kan cuma apa ya
tuntunan aja kayak gitu. Bukan berarti kita mengandalkan dokter untuk kesehatan kita. Kita juga mengandalkan Allah. Nah, kalau si orang yang pintar, yang tahu ilmunya diam aja dan membiarkan orang yang asal ngomong tadi tuh, udah nggak usah ke dokter gini gini gini, yang pada akhirnya meninggal. Tapi walaupun itu dikembalikan juga sama Allah misalnya kayak gitu. Nanti lama kelamaan kondisi lingkungan kita, kondisi sosial kita. Mbak Tika, Neng, ini ya, Frozen. Maju dengan lancar gitu. Oke, Lompat ya. saya Mbak. Iya. Tadi lompat sinyalnya keluar masuk. Oke. Sampai di mana tadi ya kita ya? Oh, sosial media. Makanya saya merhatiin banget sekarang TikTok, kemudian Instagram, apalagi YouTube. Ya Allah, ini anak-anak siswa sekarang, siswa SMA, siswa SMP, kenapa ya pada bilang anjir, kenapa pada bilang EG gitu. Bahkan untuk ngomong anjing tuh mudah banget gitu tuh. Saya bingung. Ini anak-anak kenapa ya? Ternyata karena yang lebih populer, oh udah, sini, udah bantu dulu, sini aja sini. Kan tontonnya begini, Bun. Oh iya, bentar. Sini nih. Bayang. Nah, disambi ya Mbak Hikmah ya. Iya. Nah, iya kayak gitu. Jadi kalau di siswa aja, enggak, Bunda lagi ngajar. Bunda lagi ngajar ya. Ya, sebentar. Bunda kan tidak main HP untuk game. Ya. Ya. Di sosial media, di TikTok bahkan. Saya takutnya nanti ini anak saya masih kecil, ntar kalau misalnya udah mulai SD, kalau konten-konten di media sosial itu lebih dipenuhi sama yang negatif, otomatis keluarga saya, anak saya, siswa saya juga bakal ikutan ke bawah. Ya udah mereka karena ngelihat lebih banyak yang negatif, lebih banyak yang bilang berkata dengan kasar daripada berkata dengan sopan, mereka akan membenarkan yang banyak itu, gitu. Nah, makanya itu sebabnya public speaking itu diperlukan. Teknik-teknik itu tuh diperlukan banget buat kita menyampaikan, baik itu berbicaranya di depan umum, atau berbicaranya ternyata secara personal. Kayak gitu. Gitu kan. Terus, sebelum kita ke ilmu public speaking-nya, ada satu kunci rahasia yang juga saya pakai bahwa di public speaking itu tidak ada keberhasilan tanpa persiapan. Wah, ternyata itu bukan cuma digunakan di public speaking ya. Sang gadis, Bang. Iya. Iya. Ternyata itu bukan cuma digunakan di public speaking ya, di semua hal ternyata. Tapi itu senior public speaking saya bilang kayak gitu, bahwa tidak ada keberhasilan tanpa persiapan. Makanya yang namanya public speaking itu perlu banget dipersiapkan, walaupun hanya sekadar ngomong sama suami. Kadang kan ya kita kalau istri ngomong suami nggak masuk, mau ngeberhentiin buat main game aja karena waktu sholat, itu perlu banget prepare. Apa nih yang mau kita omongin? Pembukaannya di apa dulu nih, gitu kan? Apa kita harus nanya dulu sama dia, wah lagi main game apa, wah, seru banget ya, hero-nya siapa gitu kan, udah sampai mana mapnya, kita harus tahu itu, sampai akhirnya kita masuk ke tujuan kita gitu. Ayah ini kayaknya udah azan tahu, ayo waktunya sholat dulu ya, nanti kata Allah kalau nggak sholat segera itu namanya melalaikan loh, segitunya ternyata kepake sama saya. Kalau itu udah autopilot ya kayak gitu tuh. Dulu ketika akhirnya saya ingat, wah iya, saya waktu mau nge-MC aja sampai bikin skrip kayak gitu. Oh, itu persiapan ya, iya benar. Kemudian selanjutnya kalau mau ngisi acara, saya juga ternyata harus mempersiapkan materi dengan benar. Sampai ketika saya jadi guru sekarang, oh iya, benar beli ya. Sampai ketika saya jadi guru sekarang, makanya yang ada RPP itu ternyata adalah langkah-langkah public speaking kita untuk nyiapin agar anak-anak itu dapat value dari apa yang kita sampein gitu kan. Kadang ada siswa yang nggak suka sama guru ini, suka sama guru ini gitu kan ya. Kalau yang udah humoris dari awal mah otomatis disukain gitu kan, akan otomatis dapat liking yang tinggi gitu kan. Kalau yang emang udah cakep mah gitu, si gurunya baru masuk juga siswanya pasti suka. Nah, bagaimana kalau kayak saya yang ya pas-pasan lah gitu kan.
lucu nggak terlalu, nggak jadi stand up comedian juga gitu kan. Makanya ya itu, jadi harus dipersiapkan sama kayak RPP, kemudian juga scripting gitu kan. Kita bikin skrip untuk sebelum public speaking, untuk acara sekecil apapun menurut saya itu harus di script gitu kan. Bahkan kalau lagi mau bicara serius sama keluarga, sama adik-adik saya, misalnya saya mau ngomong ini, bener-bener saya script gitu. Tapi sekarang ternyata udah autopilot nih, skripnya di otak aja deh. Oh gini gini gini. Oh iya, saya mau ngomong ini. Oh ini stepnya gitu. Nah, kita akan maju lagi ke kuncian selanjutnya. Itu ya, teman-teman. Jadi tidak ada keberhasilan tanpa persiapan. Semua hal ternyata kayak gitu. Next, Mbak Hikmah. Kalau nggak salah, ini kalau oh nanti tujuannya mau kemana gitu kan ya, atau tujuannya apa aja. Enggak, kalau ini lebih ke sebetulnya kalau penerapannya seperti penggolongan acara. Kayak gitu. Nah, dari mana penggolongan acara? Oke, coba saya ini dulu deh. Yang pertama ada to inform atau kita public speaking itu untuk menginformasikan sesuatu. Biasanya nih kalau kita sering gitu kan ya untuk ngasih tahu tujuannya kemana, jamnya jam berapa. Walaupun sekarang memang sudah banyak tergantikan sama kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau itu sistem digital, tapi tetap tetap kepake banget dok, kepake banget kok menginformasikan. Kalau anggaplah tadi kita pakai case tadi suami saya ya. Suami saya kan sedang pegang handphone. Otomatis di handphonenya pasti ada notifikasi azan sholat zuhur gitu kan. Sebetulnya sudah diinformasikan kan sama handphone bahwa oh iya ada sholat zuhur gitu kan. Tapi ternyata tidak menyentuh nih. Makanya makanya itu kebutuhannya. Oh enggak boleh. Ayo mau ini informasi dengan human touch dan apalagi dengan teknik yang sudah dipelajarin untuk menginformasikan sesuatu agar si penerima informasi ini bisa mengerti dengan jelas gitu kan, agar si penerima informasi ini tujuannya nanti bisa menggunakan informasi tersebut dengan benar kayak gitu. Yang kedua adalah to persuade, maksudnya untuk persuasi. Simpelnya buat ngerayu gitu kan. Kalau kita punya tujuan sesuatu buat ngerayu, otomatis kita memang punya tujuan yang ingin dicapai gitu kan. Apa tujuannya? Apakah tadi uh, seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan atau yang menurut kita benar kayak gitu kan. Nah itu penting banget ternyata untuk persuasi. Baik itu mempersuasikan orang banyak atau mempersuasikan orang per orang gitu. Kita gunakan secara personal sama orang lain. Oke, itu yang kedua. Nanti pembahasan detailnya nanti ada di slide selanjutnya. Yang ketiga tuh entertain, untuk menghibur. Wah, sekarang yang kepake public speaking dan juga ternyata banget menurut saya kalau entertain itu bukan artis-artis sembarangan, tapi biasanya komika. Komika stand up comedy itu kan mereka memang skripnya sama, nulis dulu, bikin skrip dulu apa yang akan mereka ceritakan kayak gitu. Nah itu banget makanya jadi butuh banget hiburan. Makanya tujuan yang ketiga ini adalah tuh tes karena semuanya kita tunggu dulu sampai satu lagi tesnya terlempar. Ya, insyaallah. Ini nge-freeze lagi di saya atau gimana, Neng? Tesnya dari Mbak Saya Tika. juga. Oh, dari Mbak Tikanya ya? Tesnya dari Mbak Tika. Baru 4 slide tapi udah banyak banget informasi ilmunya yang didapat ya. Hanya menyimak. mohon maaf loncat lagi. Maaf ya. Tidak apa Mbak. Oke, kita lanjutin deh. Di yang keempat tadi ya, untuk melarang. Ya, makanya di konsep Islam juga kan ada amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk menginformasikan, bisa mempersuasikan, bisa dengan menghibur gitu kan. Nah, ada juga nahi mungkar gitu. Kita memberitahu sesuatu yang tidak baik dan jangan dilakukan. Itu juga perlu banget ternyata public speaking, to warn kayak gitu. Makanya untuk melarang, jangan ya, jangan lakukan seperti itu. Itu ternyata kan bukan cuma anak kecil ya yang harus dilarang. Masyarakat Indonesia juga banyak melakukan hal-hal yang terlarang, makanya perlu banget dilarang gitu. Untuk ngasih kalau kita sudah memberitahu apa ada hal yang tidak baik gitu kan, nggak
ternyata enggak serta-merta sama orang lain tuh akan langsung dihindari kayak gitu tuh. Makanya mungkin kalau orang zaman dulu ada yang namanya pamali, kemudian sering banget kita dengar kalau orang-orang tua tuh dengan cara nakut-nakutin gitu kan. Makanya itu sebetulnya juga teknik public speaking yang cocok dengan audiens pada saat itu. Tapi dengan audiens yang milenial kayak sekarang ini dengan zaman yang udah terbuka banget informasi di mana-mana, otomatis orang udah nggak takut lagi dong kalau ditakut-takutin ya kayak gitu. Makanya melarangnya ini dengan cara apa kayak gitu. Nanti akan kita sesuaikan gitu. Kita coba detailin ke yang poin selanjutnya gitu. Mbak Hikmah, punten boleh selanjutnya. Boleh ya, nanti kita singkat-singkat aja deh. Saya untuk acara apa, ini digunakan untuk apa, kayak gitu ya. Oke, teman-teman, yang pertama tadi kan ada to inform ya. Menyampaikan informasi itu ternyata perlu dilakukan dengan baik agar isinya yang disampaikan mudah diterima. Kayak gitu. Mungkin ada di salah satu di antara kita termasuk saya yang profesinya mengajar gitu. Mengajar bukan cuma di sekolah ternyata ya. Mengajar ketika misalnya ngisi kajian, kalau kita lagi kebetulan dapat dapat amanah buat ngisi kajian atau dapat amanah buat ngisi acara, kita mau menyampaikan ilmu sesuatu atau hal yang kita bisa, gitu kan, tips-tips yang kita bisa itu terkait dengan mengajar. Makanya step-step public speaking itu yang perlu kita gunakan biar si ilmu tadi mudah diterima kayak gitu. Biar nggak ada stigma like and dislike kalau di guru tuh kayak gitu tuh. Masalahnya kalau guru itu atau kalau misalnya ngajar itu secara psikologisnya ilmunya yang disampaikan akan diterima atau tidak oleh siswa tergantung akan diterima oleh orang lain tergantung orang lain tersebut suka atau tidak sama gurunya, suka atau tidak sama pengajar. Soalnya kayak gitu. Saya ingat banget SD, SMP, SMA, saya di pelajaran matematik nggak ngerti kenapa kok nilainya kecil terus dan nggak ngerti dan nggak tahu kenapa itu ketika SMP guru matematik saya sampai nyumpahin bahwa wah kamu mah nggak bakal bisa matematika. Loh kata saya cuma nggak suka doang, tapi nggak pernah berbuat apa-apa dan ya karena nggak menarik, jadi saya nggak merhatiin. Tapi saya sempat diklaim seperti itu sama guru matematika saya, karena sepanjang SD, SMP, SMA, saya kepareng ketemunya guru matematika yang kehadirannya menguji gitu. Apa karena galak, apa karena jarang hadir, apa karena pelajaran apa sulit gitu kan. Jadi nggak nyambung-nyambung. Akhirnya ketika kuliah, kan ada matematika dasar, 1, 2, 3 bahkan. Awalnya pas saya ngeliat KRS-nya, takut banget, takut gak bisa ya. Saya ingat banget sumpah dari guru saya. Kayaknya ketika SMA pun matematikanya pas-pasan sekali gitu kan. Ketika kuliah, saya ketemu sama guru matematika. Beliau seorang ustazah gitu kan. Beliau seorang Jabers juga, beliau juga seorang ibu dari 5 anak, tapi ngajarin matematikanya walaupun dosen kayak guru SD malah makan saya ngelihatnya. Untuk rumus Pitagoras yang udah diulang berkali-kali. Oke. Terima kasih. Nah, itu guru matematika saya tuh benar-benar ketika berbicara, berinteraksi dengan mahasiswa itu benar-benar apa ya? Ya betul-betul kayak guru ke murid, nggak punya kebencian, dengan kasih sayang. Kalau nggak bisa diajarin satu persatu, kan kita mikirnya, loh mahasiswa kalau misalnya mau nyari sesuatu cari sendiri lah. Nggak, beliau beneran ngajarin satu persatu. Madda 1 saya aneh banget dapat nilai 95 dan dan itu apa ya UTS masih kertas, UASnya itu by system. Di UTS itu kan paling ada salah rumus doang. Paling ada salah itu juga setengah. Nilai saya 95. Nah, saya nggak percaya. Akhirnya saya mikir, oh mungkin karena gurunya baik kali, makanya dibenerin aja gitu. Kemudian di semester 2 ketemu beliau lagi. Ternyata pada saat itu UTS udah by system semuanya. Udah by system, di UAS juga saya lihat nilai saya 85. Oh mungkin karena by system ya jadi nilai saya berkurang kayak gitu tuh. Terus kemudian juga atau mungkin ya saya karena suka sama gurunya kayak gitu kan.
di Matdas 2 saya dapat 98, apa enggak UTS UAS saya dapat 98, itu pilihan ganda. Ini saya nyontek dari mana ya? Tapi gampang soalnya, menurut saya gampang. Tapi ini soal yang pernah ada di SMA. Kenapa dulu SMA saya nggak bisa? Apa karena pengulangan dan jam terbang? Apa karena emang saya balik lagi suka sama gurunya? Di Matdas 3 saya ulangin lagi. Saya dapat 99 karena kata dosennya, jangan kalau 100 takut apa namanya inian gitu di UTS-nya. Tapi karena kan esai ya kayak gitu. Terus kita foto lah hasilnya. 99 di UAS-nya saya beneran dapat 100. Subhanallah, hampir yang saya kira di semester 4 itu ada matematika dasar dan ada pelajaran yang lainnya, saya kira IP saya bakal hancur gara-gara matematik. Saya saking masih skeptisnya dan nggak percaya, 2 kali udah dapat 90-an di semester 4 itu Matematika saya dapat 100. Bener semua ya dari 30 soal. Wah, ini mah memang power dari gurunya. Cara ngajarnya harus kayak gini nih, kayak gitu kan. Akhirnya kebetulan setelah UAS, kan biasanya kalau dosen lain, udah kalau udah UAS sudah hasilnya udah aja kayak gitu. Oh, ini cantik ya? Cantik. Nah, setelah Matdas 3 apa ya, kayak minta maaf gitu kalau ada salah-salah kata, kalau ada salah pengajaran gitu kan ya. Terusnya ya akhirnya kami semua yang awalnya nggak bisa matematika kita bilang, oh ini wangi. Ini semua percaya bahwa ibu nggak ada kesalahan yang sama sekali gitu. Bunda, Ibu baik banget. ini bungamu. Iya. Kata Bunda, ini bungamu. Oh, ini bungamu. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Kami ngerasa dosen ini nggak ada celah sama sekali, soleha, diajarin matematik yang susah aja bisa nyampe nih ke kita. Terus beliau ngasih hikmah seperti ini. Iya, jadi kamu nanti kalau jadi guru jangan nganggep semua anak itu bisa, iya kayak gitu. Kan even kamu mahasiswa nih, mungkin stigma yang ada bahwa ya kalau mahasiswa harus cari dong apa yang kamu mau tahu, soal yang diberikan sama guru itu kamu harus cari sendiri gitu ya. Kalau mahasiswa seperti itu. Tapi ternyata beliau sedang mengajari bagaimana cara kita jadi guru gitu maksudnya. Jangan pernah berekspektasi sama murid ngerti keinginan kita. Kita pengen anak murid rapi tanpa bilang untuk ke mereka rapi. Terus ketika mereka nggak rapi kita marah-marah kayak gitu kan. Jangan pernah seperti itu gitu. Kalau kita punya harapan, punya keinginan, sampaikan. Kalau kita menyampaikan kayak gitu tuh, anggap dia seperti orang yang memang harus kita tuangin. Jangan berharap dia akan mencari sendiri. Begitu sebetulnya guru kayak gitu. Mau kita ngajarin anak yang pintar, mau kita ngajarin anak yang ya setengah-setengah tapi kadang belajar kadang enggak kayak gitu. Mau kita ngajarin anak yang nggak bisa sama sekali, kita harus tuangin. Itu sebetulnya guru. Kitanya ngasih ilmu, nah ditransfer ilmu itu contoh sama dia untuk bagaimana berlaku baik sama seseorang. Tiba-tiba dari situ kata saya, oh ini ya fungsinya guru itu harus dari jurusan keguruan gitu, maksudnya kayak gitu. Kita diajarin teorinya, terus kita akan ketemu sama dosen yang ngajarin prakteknya gimana jadi guru beneran. Oh begini harusnya jadi guru ya, kita benar-benar harus ngajarin semuanya. Dan kalau kita punya harapan sama siswa, nah kamu di kelas atau di sekolah ini kalau ketemu sama guru salim ya, itu ternyata benar-benar harus kita sampein kayak gitu. Dan cara menyampaikan semua yang kita tahu, semua yang kita inginkan, semua yang menurut kita benar, itu juga ada caranya kayak gitu. Apakah kita harus pakai suara yang kenceng, ataukah kita harus pakai suara sebagai teman, apakah kita harus pakai suara sebagai pemberi instruksi. Nah, itu nanti akan ada di teknik rahasia selanjutnya. Ya, itu untuk to inform. Nah, tadi kalau untuk mengajar, sharing, misalnya kayak gitu di sebuah acara, atau memberi pengetahuan
sama keluarga kita atau sama teman kita ngasih pengetahuan itu juga perlu banget. Tapi pun juga kan sekarang ada ya ketika kita ngasih tahu sama teman atau seperti ngasih tahu sama orang yang lebih tinggi daripada kita agar tidak terkesan menggurui. Nah, itu nanti ada di step selanjutnya. Itu kita masuk ke slide yang selanjutnya, Mbak Hikmah. To persuade atau untuk merayu. Untuk merayu. Saya mau narik sama yang terakhir tadi ini. Ketika kita mau ngajar tapi tidak berkesan menggurui, kita pakai cara persuasif ternyata. Kita harus ngasih persuasif sama mereka. Sebetulnya bisa persuasif, bisa juga entertain. Makanya di stand up comedy itu ternyata banyak ya hikmah yang bisa kita petik. Kita ternyata setelah melewati cobaan itu bisa mentertawakan perjalanan kita gitu kan, apakah yang ketika aneh atau apa, atau kita mempersuasikan sama mempersuasi kepada orang yang lebih tinggi daripada kita. Misal kita mau nyampein ilmu sesuatu nih, ilmu fikih bahwa ini boleh, ini enggak, ini makruh kayak gitu kepada orang kayak gitu kan. Biasanya dipakai untuk apa aja sih? Bisa dipakai untuk keluarga yang sifatnya personal. Persuasi ini pasti sifatnya biasanya personal, atau juga bisa yang sifatnya public speaking seperti di kelas. Tapi kita ngasih tahu untuk menekankan bahwa itu adalah sesuatu yang menyentuh emosional. Biasanya kalau to persuade seperti itu. Atau yang kedua untuk rekan bisnis, ya gitu. Biasanya kan kita ada ada kepentingan untuk ngajak beli gitu kan, kita jualan gamis nih gitu kan. Terus gimana caranya biar teman kita ini beli gamis? Atau kita mau cari reseller, gimana caranya biar si reseller ini percaya sama barang yang kita jual? Nah, itu juga butuh to persuade, tapi mungkin to persuade-nya, persuasinya ini kalau sama yang bukan muhrim tidak jangan sampai mendayu-dayu kayak gitu, tapi bahasanya bahasa persuasi ternyata. Nanti mungkin kalau sekarang ya ChatGPT udah tahu banget mana yang bahasa persuasi, mana yang bahasa informasi kayak gitu. Itu kemarin saya coba kalau kita mau persuasi sama seorang pakai bahasa yang kayak gimana sih gitu kan. Mau bikin caption yang menginformasi sama mau bikin caption yang mempersuasi itu ternyata beda banget kayak gitu. Itu kita bisa cari tahu banyak. Teman-teman bisa cari tahu di Google atau kalau misalnya agak susah bisa cari tahu di ChatGPT. Wah, ChatGPT sekarang ternyata udah pinter banget bisa ngebedain kayak gitu. Itu untuk rekan bisnis ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga untuk pembeli, itu tadi ada reseller, ada pembeli yang perlu kita persuasikan untuk percaya sama produk yang kita bawa. Atau juga sama kalau kita lagi jadi wali kelas di sekolah, kemudian kitanya ada masalah yang harus diselesaikan, ternyata nggak selalu harus dengan teriak-teriak kan sama siswa gitu kan. Sama anak juga sama, tidak harus dengan teriak-teriak kita mau persuasikan sesuatu. Iya, saya mungkin kan dulu ya. Iya. Nah, jadi ternyata ada bahasa persuasi tadi, ada bahasa yang sifatnya personal. Nah, itu harus dipakai entah dengan kata-kata yang persuasi atau dengan cara bicara yang persuasi sekali. Misalnya, cara bicara persuasi itu dengan bicara yang pelan seperti ini. Semakin kita berbicara pelan, semakin ternyata kita itu percaya bahwa orang yang kita ajak bicara itu sifatnya dekat. Biasanya kan kalau udah ibu-ibu kayak kita nih, kayak kita, saya kali ya sama Mbak Juna, sama Mbak Ulan, teman-teman kan masih pada muda. Nggak sengaja nih, kalau lagi berantem sama anak atau sama keluarga lah, kita bakal ngomong teriak. Itu ternyata psikologisnya karena kita ngerasa jauh sama orang yang kita ajak bicara, karena kita merasa dia adalah lawan bicara kita. Tapi kalau kita ngerasa dekat, kita akan bicara pelan-pelan sekali. Kalau kita bicara sama pasangan kita, kalau kita lagi bicara mesra-mesraan gitu kan, pasti bicaranya pelan sekali kayak gitu. Nah, kadang anak murid juga kan cepat dapat dengan intonasi berbicara yang persuasi. Neng, sama Ken dulu ya, Bunda lagi ngajar, kayak gitu. Saya anak murid, udah kamu gak usah sedih ya, kamu bisa ngelaluin ini. Biasanya kan yang paling disampaikan sama guru begitu tuh, walaupun sifatnya motivasi aja kayak gitu. Kita belum tentu tahu masalahnya, tapi kita sampaikan dengan cara persuasi, dengan nada yang sebutnya.
nada seperempat, nada yang pelan sekali, dia akan percaya bahwa kita adalah orang terdekatnya. Jadi persuasi itu bisa berjalan dengan lancar. Nada ini digunakan untuk informasi, kesannya akan flirting atau lenjeh gitu ya. Misal ada apa namanya? Ada pemberi pengumuman di bandara atau pemberi pengumuman di kereta api. Kan biasanya kalau bahasa yang normal, perhatian, kereta selanjutnya ke stasiun Manggarai. Kan gitu ya, pakai suara yang normal sekali, suara biasa kita ngobrol. Suara 3/4 disebutnya. Tapi kalau dia pakai bahasa perhatian, Bapak Ibu sekalian, kereta selanjutnya adalah kereta Manggarai, gitu. Ya, nanti ininya akan berkesan, ih lenjeh banget ini yang jadi ininya, yang jadi apa announcernya kayak gitu kan. Makanya bahasa persuasi itu harus dipakai dengan hati-hati. Pastikan itu dipakai kepada muhrim kita gitu kan. Pastikan itu dipakai untuk tujuan yang baik gitu kan, dan juga pasti intonasinya sesuai agar kita merasa dekat. Yang terakhir yang paling kepake dan menurut saya ajaib. Itu kepada Allah. Kalau minta sesuatu ternyata akan, kalau yang saya riset sendiri, akan lebih kabulin ketika kita ngomong benar-benar. Makanya doa itu lebih cepat dikabulin ketika sepertiga malam daripada ketika siang hari gitu. Maksudnya kayak gimana? Kalau kita malam kan kita pasti ngomongnya persuasi sekali. Ya Allah, pengen banget mobil listrik kayak gitu kan, itu guling bagus banget, kayak saya suka banget gitu kan. Saya khawatir nggak masuknya cuma gini. Tapi pakai bahasa yang pelan sekali kayak gitu kan. Tapi daripada cuma sekedar siang hari kita ngeliat mobil guling, nah main air basah, ganti aja. Daripada kita siang hari ngeliat mobil guling, ih cakep banget ya Allah, pengen mobil guling. Lama tersampainya, lama ternyata kalau kita punya sesuatu kayak gitu terkabulnya. Atau ya kalau mobil terlalu mahal ya, atau enak banget ya makan es krim, jarang terkabulnya gitu. Tapi misalnya sengaja banget nih abis sholat doa emang benar-benar pengen mixu gitu kan ya, itu ya Allah pengen banget dibeliin mixu sama suami gitu kan. Ternyata lebih cepat terkabulnya sama hal-hal kecil kayak gitu juga kalau kita pakai bahasa seperempat tadi, kalau kita pakai bahasa persuasi tadi, itu ke Allah juga ternyata lebih 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 cepat masuknya. Masya Allah. Bisa dibuktikan dengan apa? Doa di sholat-sholat biasa yang kita sebutin dengan biasa, yang bahkan sudah rutinitas. Lebih cepat dikabulin doa yang ada di sepertiga malam. Makanya Allah menganjurkan sholat tahajud. Makanya saya pribadi juga ternyata kalau punya keinginan lebih gampang sholat tahajudnya gitu, lebih gampang bangun sholat tahajud dan lebih banyak, karena ada hal yang mau kita sampaikan, ada hal yang mau kita aduin dengan cara yang persuasi. Tidak terasa sudah 11.30 Mbak Hikmah. Mohon izin 10 menit lagi ya. Sekarang zuhur jam berapa Mbak Hikmah? Jam, sebentar coba saya cek dulu ya. Mohon izin. Sampai mulainya juga tadi lambat kan? Iya. 11.48 ya. Seru nih, seru, jadi saya berasa didongengin. Tapi ilmunya masuk. Dapat gitu ya. Kalau dengar 11.50, jadi masih ada waktu kok, Iya, Mbak. mohon izin ya saya lanjutkan lagi. Iya, mangga Mbak. Oh iya. Ya. Oke, kita ke ini selanjutnya. Baik, Mah. Coba kita biasanya tadi tujuannya apa lagi sih? Nanti relate-nya buat acara apa lagi sih? Slide selanjutnya ngasar teman atau mbak-mbakku gitu kan. Atau ini ada Mas Agas nih. Mas Agas, mohon izin gitu kan. Ada yang apa namanya ya, berkesempatan menjadi stand up comedian, udah jelas-jelas buat menghibur seseorang gitu kan ya. Ya kan, menghibur kan tidak harus dengan berbohong, menghibur kan bisa juga dengan kejadian-kejadian yang biasa, tapi kita buat sesuatu yang happy kayak gitu ya. Itu kan sebenarnya saya ngeliat di situ sih, para komika itu seringnya menertawakan sesuatu yang sulit sehingga kayaknya kita nggak merasa sulit untuk hal itu gitu. Nah, itu to entertain bisa digunakan juga kayak gitu untuk stand up comedian yang paling kelihatan. Tapi selain itu ternyata kalau to entertain ini yang paling sering sih kalau di public speaking. Kayak kita MC, kemudian kita motivator gitu kan. Ketika kita jadi seniman seperti artis yang kayak Ayu Ting Ting itu kan sekarang profesinya udah bukan cuma penyanyi ya.
tapi juga sering ngisi sketsa gitu kayak di Laporta gitu kan, atau kayak Desta yang ngisi di Tonight Show gitu kan, Angie, terusnya juga Hesti atau Andre Taulani yang udah jelas-jelas komedian kemudian masuk ke acara sketsa seperti itu tuh. Nah, itu ternyata yang digunakan untuk to entertain. Biasanya ya kalau to entertain memang untuk ini sih, untuk apa namanya ya, untuk menghibur, otomatis kita juga harus dengan nada yang ceria gitu kan, dengan wajah yang ceria katanya, walaupun kita punya kesusahan apa namanya, punya masalah konflik serumit apapun, kalau udah di panggung harus lepas dong kayak gitu teh. Terus untuk MC, nah MC ternyata ada MC formal, ada MC non formal gitu ya kan. Kalau kayak MC dangdutan masa iya dia harus formal gitu kan, masa iya dia, atau misalnya MC acara ulang tahun masa iya kita harus strict banget gitu kan, seperti MC acara seminar kan, enggak gitu. Nah biasanya MC ini dulu awalnya kebanyakan dari acara-acara yang non formal, maka cara-cara to entertain ini biasanya sering digunakan banyak public speaker untuk acara-acara yang di panggung. Motivator juga sama. Motivator yang biasanya untuk motivasi orang lain kayak gitu, itu lebih menggunakan acara entertain kayak gitu, karena memotivasi seseorang itu kan menghibur dengan cita-cita yang bagus, dengan harapan yang bagus, dan dengan step-step hidup yang bagus. Makanya sebetulnya menghibur orang lain itu dengan cara memotivasi juga bisa, harus selalu membuat tertawa gitu kan ya. Pas stand up comedian tadi membuat tertawa gitu, sedangkan tertawa atau seniman yang ya benar-benar banyak sih ya, kalau udah di panggung kita sebut semuanya seniman. Tapi pun juga MC ada yang sifatnya hanya menginformasikan seperti MC upacara gitu kan ya. Ada yang bahkan di combine-nya entertain dan juga inform gitu. Makanya itu sering disebutnya semi formal. Formal itu biasanya untuk inform, menginformasikan, tapi kalau semi formal itu lebih ke ada entertain-entertainnya kayak gitu. Kitanya punya ice breaking, kitanya juga punya jokes-jokes kecil gitu kan yang untuk menyegarkan acara. Biasanya kayak gitu. Itu tuh entertain. Nah, kalau to entertain biasanya menggunakan tadi wajah yang ceria, terus suara yang digunakan kayak gimana kira-kira? Biasanya sih antara lebih dominannya 3/4 gitu. Suara-suara yang biasa kayak teman tapi teman yang ceria gitu, kayak bahasa-bahasa yang seru aja kayak gitu tuh. Kayak kita ngobrol gitu kan. Makanya stand up comedian biasanya kalau nyeritain kehidupannya biasa seperti ini gitu. Kecuali ada yang perlu disampaikan biar dikasih dinamika naik turunnya. Seperti itu. Yang terakhir, ini nih yang masuk banget ke konsep Islam ya, nahi mungkar adalah, dalam Islam itu kan ada nahi mungkar nih ya gitu. Kalau sebetulnya saya setuju sih yang dipakai beberapa cara yang dipakai Front Pembela Islam apa namanya, untuk mewarning agar orang tidak ke bar, makanya barnya digerebek gitu. Oh, kalau mereka langsung action gitu kan. Nah, ketika ustadz-ustadznya pada apa namanya ya, pada ceramah sama masyarakat dengan cara yang keras, saya juga setuju gitu, karena kadang psikologis orang Indonesia masih belum bisa di warning dengan cara yang dengan cara yang hanya sekedar informasi. Mungkin kalau di luar negeri ada antrian hanya dengan satu huruf Q gitu, itu orang akan ngantri. Coba perhatikan di Indonesia, kalau bagi-bagi sesuatu, kalau nggak disuruh ngantri, apakah akan ngantri? Enggak, mereka akan berhubung semuanya, kayak gitu kan. Berarti maksudnya yang di warning itu adalah jangan langsung ngerubung, apa teh ngerubung ya? Jangan langsung berkerumun kayak gitu kan. Tadi kalau misalnya kita kembali lagi ke apa namanya, ke tadi, biar umat Islam kebanyakan di Indonesia jangan ke bar, kemudian jangan ke klub malam. Makanya para ustadz di Indonesia kalau ngasih tahu atau mengingatkan sesuatu dengan keras kayak gitu kan, karena psikologisnya orang Indonesia nih baru baru nurut kalau takut. Nah itu, tapi itu memang ada penelitiannya gitu kan, pasti ustadznya sudah udah coba. Tapi juga kita ada cara yang untuk mewarning sesuatu kita bisa sampaikan dengan baik gitu tuh. Bisa sampaikan dengan cara persuasif, bisa juga sampaikan dengan cara yang tegas kayak gitu, dengan cara menginformasikan.
Contoh, kalau saya ngasih tahu sama siswa, nah, kamu kalau ke sekolah jangan sampai rambutmu panjang ya. Ingat ya dengan baik, kalau sampai rambutmu panjang, nanti poinmu akan dikurangin 50 ya, kayak gitu. Itu sekedar menginformasikan. Kesannya ngasih wibawa sama siswa sebagai guru buat menginformasikan sesuatu yang sifatnya dilarang gitu. Tapi juga kalau dilanggar, kita bisa loncat ke cara, nah, kamu kan udah ibu bilang, jangan rambutnya panjang, kamu potong rambut. Jangan coba-coba ke sekolah nih, kamu sekarang poinnya sudah minus 50. Kalau besok kamu masih ke sekolah dengan rambut sepanjang ini untuk laki-laki maksudnya ya, dengan rambut sepanjang ini, berarti poin kamu akan dikurangin lagi 50. Kita kasih penekanan sama dia, dan kita kasih persuasif sama dia, kita kasih tahu bahwa kita adalah orang terdekat dia, yang mau ngasih tahu sesuatu yang bahaya untuk dia, biar lebih berkesan. Kita coba, apakah besok dia akan ke sekolah dengan rambut yang masih gondrong dan panjang. Kalau misalnya besoknya sudah rapih, berarti kita berhasil. Kalau nggak berhasil, kita pakai cara yang ketiga. Kita panggil dari gerbang, hei, pulang kamu. Gitu. Saya kayak gitu. Sudah kita kasih tahu dengan dua cara nih. Informasi sudah. Yang kedua, yang persuasi sudah. Kita pastikan kita orang terdekatnya. Kita tanya asal-usulnya kenapa dia belum potong rambut juga, ternyata karena malas. Kita teriakin seperti itu. Biasanya memang yang saya menyesalkan, masih banyak masyarakat Indonesia yang kalau di warning harus dikerasin kayak gitu. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena sudah terbiasa dikerasin, atau mungkin sebelumnya mindset dari kita yang emang aja harus dikerasin, susah orang mah gitu kan ya. Ada mindset kayak gitu. Tapi kalau kita bisa rubah mindset kita kasih tahu dengan benar, dengan terstruktur, itu tadi ketika kita menginformasikan sesuatu, hal yang boleh, hal yang tidak, dengan baik, otomatis si eh, orang ini atau si komunitas ini yang mau kita warning sesuatu, dia akan melakukannya dengan baik. Misal, ada satu angkatan yang kemarin, saya kebetulan dikasih amanah buat mengelola MPLS sama MPDT disebutnya, Mental Physical Discipline Training. Mereka di training untuk disiplin, mereka di training untuk punya mental yang kuat, tapi sebelum saya teriak-teriak di lapangan, saya kasih briefing sama mereka bahwa ini peraturannya, seperti ini harusnya kamu di sekolah ini. Saya informasikan dengan baik dan saya benar-benar atur kata-kata saya biar sampai peraturan ini diperhatikan dengan baik oleh siswanya. Sehingga ketika di lapangannya, anak-anak sudah tidak perlu di-warning dengan bahasa yang kasar lagi, tidak perlu di-warning dengan nada yang 4/4, dengan nada yang full sampai keluar urat gitu kan, atau sampai kita ngeluh-ngeluh, emang dasar susah ya siswa dikasih tahu. Nggak perlu kayak gitu lagi, gitu kan. Kita cukup nge-warning, nah, kok rambutmu masih panjang, gitu kan. Kita cukup tanya seperti itu, sebenarnya kita sudah nge-warning. Akhirnya dia baru kasih alasan, oh iya Bu, saya tadi mau motong tadi malam gitu kan, tapi saya nggak punya uang selama 1 minggu ini. Oh, kan berarti ada ya hal-hal yang ternyata dilanggar karena keterbatasan gitu, ketidakmampuan. Atau mungkin ada biasanya kalau di saya anak yang kalau dia patah tulang, jadi dia tidak bisa tidak bisa potong rambut kayak gitu. Makanya ternyata kita juga harus bijak. Ada orang-orang yang melanggar sesuatu, tapi karena kedaruratan. Nah, dari situ kita perlu cara nge-warning yang pelan-pelan. Semakin cerdas masyarakat, semakin mudah untuk di-warning dan dikasih tahu secara pelan-pelan. Tapi kalau cerdas gitu kan. Ya, nanti itu akan jadi lingkaran setan aja saya nyalahin. Akhirnya ya kita cerdaskan dulu masyarakatnya, kita informasikan dengan baik, kita persuasikan dengan baik. Biasanya 70% hasilnya itu akan dikerjakan dengan baik. Sisa-sisanya ya ada orang-orang yang harus hatinya disentuh dengan berbagai cara gitu. Atau mungkin dengan orang yang dia percaya gitu. Mungkin kalau kita seorang public speaker di depan
Astagfirullah, tadi ngobrol ternyata belum diambil. Ya, kita tunggu dulu Mbak Tika ya, sepertinya sinyalnya sedang berhalangan lagi, bergangguan lagi. Ini nggak apa-apa ya Mbak, sampai jam 12 kemungkinan karena Masya Allah materinya sangat seru sekali, ada beberapa yang belum disampaikan dan mungkin kalau Mbak Tika berkenan kita buka sesi baru lagi, atau sesi di lain waktu. Nggak apa-apa. Insya Allah aman ya untuk waktu. Oke, Mbak Tika sudah aman? Sudah siap? Aman. Kembali lagi bersama saya. Enggak. Itu biasanya news anchor ya. Salah satunya kalau waktu jadi public speaker saya punya cita-cita jadi news anchor. Seleksi tapi alhamdulillah qadarullah belum. Ini udah di akhir banget nih teman-teman. Jadi ternyata kita bisa mewarning dengan cara-cara yang sesuai. Tidak harus selalu teriak-teriak, tidak harus selalu marah-marah kayak gitu kan. Ini paling kepake banget untuk jadi seorang ibu. Masya Allah, jadi ibu tuh ternyata public speaking-nya harus bagus. Biar didengarin dengan baik oleh suami, oleh anak-anak gitu kan. Biar kitanya juga merasa berharga karena dihargai gitu kan ya. Kayak gitu. Ini kepake banget juga buat jadi guru karena ada banyak hal yang harus kita kasih tahu buat ini jangan ya nak, ini jangan nanti udah besar kamu jangan begini ya nak gitu. Kalau kita ternyata nggak pakai cara, takutnya nggak masuk sama anak-anak gitu kan. Takutnya nanti anak-anak melakukan hal tersebut karena kitanya tidak bisa menyampaikan dengan baik gitu kan. Aduh, jadi guru SMA itu kan harus kasih tahu, Neng, kamu jangan sampai dekat-dekat sama yang bukan muhrim ya. Seandainya kita ngasih tahu dengan cara begitu, mudah-mudahan diterima. Kalau kita ngasih taunya, "Woyo, pacaran aja sih mulu." Belum tentu anaknya ngerti, maksudnya kayak gitu kan. Itu kan dengan bahasa sindiran, dengan bahasa apa ya, yang keras kayak gitu kan. Sebetulnya kita warning bahwa kamu tuh jangan dekat-dekat sama bukan murim. Sebetulnya yang kita sampaikan itu, tapi cara kita menyampaikannya dengan, "Ayo, mau dekat-dekat sama laki-laki terus, pacaran mulu," kan gitu kan ya. Itu belum tentu masuk kan ke anaknya. Makanya ada hal-hal yang perlu kita sampaikan kita dengan cara yang lebih baik buat masyarakat yang lebih pintar. Aduh, saya kayak guru pisan. Semenjak jadi guru kayak guru pisan kayak gitu. Eh, Menurut saya public speaker itu ya benar-benar ini sih jadi gurunya masyarakat harusnya. Seorang public speaker kalau sekarang disebutnya influencer harus jadi gurunya masyarakat. Makanya nggak bisa sembarangan apa yang kita sampaikan, nggak bisa sembarangan dengan cara yang tidak baik, sampaikan harus benar, kemudian juga cara menyampaikannya harus benar dan ya Allah kita tuh kalau mau ngomong sesuatu kalau tujuannya kita bawa baik make sure banget bahwa ini tersampaikan dan diterima dengan baik gitu tuh biar eh, enggak apa ya biar orang pastikan orang yang kita kasih tahu orang yang kita persuasi orang yang kita hibur orang yang kita warning atau orang orang yang kita larang itu kita berkomunikasi sama dia karena kita punya kasih sayang nih sama dia sama keluarga sama murid atau sama audiens itu kan karena kita punya kasih sayang sama dia makanya dititipkanlah kasih sayang itu buat jadi bekal kita mau mempersiapkan agar data ini, agar ilmu ini, agar tujuan ini bisa diterima dengan baik sama ininya, sama audiensnya seperti itu. Nah, ini yang terakhir. Ada public speaker yang apa namanya ya? Sesuai. Oh, oh ada dua ya berarti ya. Yang pertama tadi tentukan tujuannya. Tadi kan kita udah ini ya, tujuannya ada to inform, to persuade, kemudian to entertain, ada to warn. Itu kita tentukan. Oh, kalau jenis acara ini kita tuh formal atau non formal sih kita nginformasiin atau entertain ya. Oh, semi formal berarti di-combine antara keduanya. Oh, atau misalnya kita nge-MC ulang tahun anak. Oh, berarti tuh entertain seperti gitu. Itu kita tentukan dulu tujuannya. Jadi kita bisa menyesuaikan bajunya, wajahnya gitu kan. Kemudian suaranya, kemudian juga apa ya? Padanan katanya. Nah, itu nanti bisa disusun dengan baik. Yang kedua, persiapkan kontennya, betul. Mungkin kalau paling dasarnya kita bisa mulai dengan nge-script ya. Ada pembukaan, ada inti, ada penutup. Jangan lupa di tengah-tengahnya juga bisa diseling dengan intermezzo disebutnya kayak gitu. Di pembukaan ke isi, intermezzo, baru penutup gitu kan. Atau isi lagi tergantung dengan acaranya. Persiapin kontennya. Teman-teman kalau perlu persiapin kontennya lewat nge-script, boleh. Atau kalau udah autopilot, jalan langsung gitu.
Karena kalau udah otodidak biasanya akan autopilot gitu. Tinggal ngestruktur aja di otak tuh harus kayak gimana gitu. Kemudian yang ketiga, tentukan tekniknya. Nah, ini nanti tekniknya ini ada di step yang secret step yang terakhir ya teman-teman. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting adalah latihan. Nothing perfect by practice. Gitu. Nggak ada apa ya? Oh, sorry. Kata yang lebih tepat adalah practice by uh, practice making perfect. Latihan membuat sempurna. Memang tidak ada orang yang sempurna, tapi kalau kita mau menuju kesempurnaan, kalau kayak gini tuh memang harus latihan. Kalau perlu latihan di depan kaca, latihan dulu. Saya juga pernah ngalaminnya bertahun-tahun. Latihan di depan kaca setiap mau ada apa ya, ngisi hal yang baru kayak gitu, atau berbicara sesuatu yang baru, saya harus latihan di depan kaca. Makanya practice make perfect seperti itu. Nah, secret step selanjutnya yang terakhir yang sebenarnya dari tadi udah kita bahas. Mbak Hikmah boleh ke slide yang terakhir. Ini adalah teknik suara. Ada suara 1/4, ada suara setengah, ada suara 3/4, dan ada suara yang full kayak gitu. Baik suara yang fullnya sifatnya apakah feminim atau maskulin. Nah, kalau perempuan tuh bisa banget apa suaranya jadi feminim atau suaranya jadi maskulin gitu. Nah, itu ngaruh banget sama apa yang kita sampaikan. Kalau misalnya suaranya 1/4, berarti apa ya, 1/4 dari suara yang biasa kita pakai. Suara persuasif banget. Seperti tadi, Neng, jangan lupa mandi ya sore ini ya, kayak gitu. Itu biasanya digunakan untuk persuasi. Kalau suara setengah itu biasa digunakan untuk obrolan biasa, untuk informasi biasa kayak gitu. Suara 3/4 biasanya digunakan untuk suara yang sebetulnya menginformasikan juga, tapi membawa sedikit keceriaan. Makanya kan kalau kita ceria kan kadang-kadang suara kita overlepas ya kayak gitu ya. Tapi tidak harus 4/4 gitu, tidak harus yang kalau ketawa kan kita makanya 3/4 ini combine antara informasi dan bawa keceriaan. Biasanya digunakan untuk to entertain. Yang terakhir adalah 4/4. Ibu-ibu bisa gunakan atau teman-teman bisa gunakan suara 4/4 ini kalau hanya mendesak saja. Karena kalau kita 5 menit aja menggunakan suara 4/4, luar biasa nanti efek ke badan kita, ke tenggorokan pasti sakit kayak gitu tuh. Makanya yang paling mempengaruhi hal yang kita bawa atau bagaimana pembawaan kita ketika jadi MC, moderator, itu di suara selain di kontennya. Itu aja Mbak Hikmah. Kayaknya sudah mulai salawatan ya di saya. Terima kasih banyak sama teman-teman. Mudah-mudahan kepake. Yang pasti sih teman-teman nanti bisa cari tips public speaking yang lainnya kayak gitu. Itu cuma generalnya aja, general banget. Dan yang paling membuat public speaking itu berjalan dengan baik, lancar adalah praktis, latihan, latihan, dan latihan. Bahkan orang yang nggak tahu rumusnya pun, kalau udah lumayan sering otodidak, dia akan jadi orang yang sangat mahir. Sebetulnya kayak gitu, akan kesusun sendiri bagaimana caranya. Dan itu juga menyesuaikan sekali dengan audiensnya. Jadi apa yang kita sampaikan, kita niatin karena kasih sayang kita sama audiensnya gitu. Karena kita sayang sama keluarga kita, apa kita sayang sama murid kita, atau karena kita mau menghibur ya, kalau MC biasanya menghibur di acara yang kita bawa gitu kan, membuat acara yang kita bawa ini jadi hal yang menyenangkan gitu kan. Atau mau ngasih warning banget gitu kalau misalnya ini suara 4/4 mau ngasih warning karena ada sesuatu yang bahaya. Itu sebetulnya semuanya karena kasih sayang kita gitu. Ternyata public speaking itu sama dengan kasih sayang. Gitu. Bukan cuma kita untuk personal diri kita yang jadi bagus di depan panggung. Seperti itu kira-kira. Terima kasih teman-teman kesempatannya. Mudah-mudahan saya mohon izin sama Mbak Wulan, takutnya belum banyak pilihan. Saya mohon izin pindah ini. Masya Allah Mbak Hikmah sudah azan. Mohon maaf, saya kembalikan kepada Mbak Hikmah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Mbak Tika, ilmunya wah sekali gitu ya. Bahkan kalau ada lagi deh. Karena memang ternyata public speaking itu luas sekali ya, nggak hanya di kajian-kajian seperti itu, tapi juga untuk berbicara kepada orang, sangat dipakai, sangat diperlukan sekali public speaking-nya. Dari Mbak Musi Makasih mungkin Mbak akan sharing juga. sharing internal kok. Iya ya. Akunnya sahabat penggerak Mbak. Teh Neneng, Kak. Oh, Teh Neneng Kak. Ya. Oh iya, saya juga orang Sunda. Nyebut Mbak karena ikutin yang lain aja. Orang Sumedang. Bukan Medan.
Iya, Teh Neneng. Ya, salam kenal Teh Neng. Salam kenal Bunda. Masya Allah, makasih. Ya baik Mas, saya banget ini. Apa Ya, Mbak? jadi Mbak, mungkin tadi tuh putus-putus kayaknya sinyal di sini kurang baik. Bisa dilanjut berarti ya? Oh, udah ada yang adzan tuh. Kalau menurut saya nanti Teh Neneng bisa juga pasti selanjutnya jadi kader-kader buat moderator, MC. Ya baik Pak ya. Ini baik Pak kan yang tim kita cari orang kan ya. Nanti kita ada workshop bagus ya. Kalau sharing session kan emang sebentar kita bikin workshop ya, biar semua orang bisa jadi moderator, biar baik mah nggak bingung. Betul-betul. Teteh tadinya mau tanya, tapi nyambung aja ya. Oh iya, nanti tunggu aja nggak apa-apa. Nanti insya Allah di grup masih mantau. Tapi Mbak Ulan gimana? Saya diizinkan untuk keluar grup nggak Mbak Ulan? Saya mau turun jabatan aja Mbak Ulan. saya juga mau turun jabatan ini. Saya turun jabatan jadi anggota tim hore aja ya. Saya mohon izin. Silakan tuh Tani mau mungkin boleh masih ada waktu nggak Mbak Tika tuh? Kita ada mungkin Mungkin kalau di waktu Indonesia Barat sekarang udah masuk azan ya Mbak ya. Saya nggak enak takut. Saya juga sama kita akan masuk ke waktu tidur gitu kan, biar kita kajian tapi juga tidak melalaikan waktu gitu, melalaikan waktu sholat ya. Kita dikit dulu ya pertanyaannya. Insya Allah kita bertemu lagi, kita jadwalkan lagi workshop Kita bersama. titip ya baik Mas. Siap. Oke, kalau begitu karena di sini juga sudah adzan, kita cukupkan dulu untuk sesi kali ini, sesi hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi untuk bertemu, untuk untuk sharing kembali bersama Mbak Tika. Oke. Jazakumullah khair kepada mbak-mbak semua yang sudah hadir, ada saya juga ya pada kesempatan. Mohon maaf nih. Jazakumullah khair atas kehadirannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Insya Allah nanti akan diinfokan kembali ya untuk waktu sharingnya, workshopnya. Kita tutup saja langsung karena sudah ada dan membaca hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tika, jazakillah khairan katsiran untuk Iya Mbak Ulan. Terima kasih banyak Mbak Hikmah juga. Teman-teman terus terima kasih banyak, Masya Allah. Ngasih ini banget, ngasih uhuah yang luar biasa. Mbak Juna, sehat-sehat selalu ya. Survive, struggle dengan adik bayinya, Masya Allah. Semangat Mbak Juna. Saya izin live ya, Mbak Hikmah, Mbak Ulan ya. Iya, makasih Mbak Tika. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak semua. Makasih Neng, turun. Ya, makasih juga Mbak.